Benarkah ada surat dari pusat, dari Kementerian Sosial terkait mengenai percepatan pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT bulan Agustus? Nah, ini kira-kira bantuan PKH tahap berapa ya? Tahap 3 atau tahap 4-nya ya? Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mencari kebenaran tentang berita katanya ada surat terbaru dari Kementerian Sosial. Nah, ini isunya yang beredar ini katanya bantuan PKH tahap berapa ini ya? Ini akan dipercepat dan juga bantuan BPNT untuk bulan Agustus. Nah, kira-kira ini bantuan PKH tahap berapa? Tahap 3 atau tahap 4-nya ya? Dengan adanya surat tersebut. Nah, maka dari itu, simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, ini baru saja ya, kita mendapatkan informasi terkait mengenai ada surat yang terbaru di bulan Agustus ini yang turun dari pusat, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ini juga suratnya ini ya isinya terkait mengenai bantuan sosial, tepatnya untuk bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Nah, kira-kira apakah surat ini terkait mengenai percepatan penyaluran atau pencairan bantuan BPNT untuk bulan Agustus dan juga mungkin untuk PKH. Nah, untuk jadwal PKH tahap 4 sendiri, nah ini mungkin banyak yang bertanya ya untuk sobat YouTube semua, khususnya para keluarga penerima manfaat, bahwasanya untuk jadwal bantuan PKH tahap 4 itu sudah dijadwalkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kapan tepatnya? Nah, kita tahu sendiri bahwasanya untuk bantuan PKH ini penyalurannya itu dibagi menjadi 4 tahap, 4 kali penyaluran dalam 1 tahun. Nah, kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini untuk PKH tahap pertama itu disalurkan sekitar bulan Februari. Jadi rentan waktunya itu antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kebetulan di tahun 2022 ini kemarin itu tahap 1 itu mulai disalurkan di bulan Februarinya sampai bulan Maret. Kemudian untuk tahap 2-nya, karena di tahap 2 ini bertepatan dengan bulan Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi antara bulan April, Mei, dan Juni. Nah, di bulan Aprilnya ini kan bulan Ramadan. Jadi disalurkan itu biasanya di setiap tahunnya itu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi pas bertepatan dengan bulan Ramadan itu adalah di bulan April. Jadi penyaluran tahap 2 di termin pertama itu dimulai di bulan April. Dan juga ada juga beberapa KPM yang baru cair di bulan berikutnya atau setelah Hari Raya Idul Fitri atau bahkan beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu baru dicairkan. Itu tahap 2. Kemudian di tahap 3, nah tahap 3 ini memang agak lama juga ya untuk menanti pencairannya, karena di tahap 3 ini rentan jadwalnya itu kan antara bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ternyata baru cair di akhir bulan Juli. Nah, tapi ya pas juga sih, karena di awal bulan ya, awal bulan yakni di bulan Juli, walaupun di akhirnya atau di tanggal akhirnya di bulan Juli tersebut. Nah, ini mulai disalurkan untuk bantuan PKH tahap 3. Sampai saat ini untuk penyaluran bantuan PKH tahap 3 ini masih terpantau cair
di termin ke-6 ya, terakhir dari pantauan kami. Dan untuk termin berikutnya, nah ini juga kita sedang menunggu, karena memang jadwalnya itu antara bulan Juli, Agustus, dan September. Nah kemudian untuk bantuan PKH tahap 4, nah itu sudah pasti ya, tahap 4 itu nanti akan dicairkan di antara bulan Oktober, November, dan Desember. Nah semoga saja nanti di bulan Oktobernya ya, di bulan pertamanya di tahap 4, nah di triwulan pertamanya itu semoga bisa mulai disalurkan untuk bantuan PKH tahap 4. Nah kayak gitu ya. Biasanya kalau mengacu di tahun yang dulu-dulu itu ya biasanya itu bulan-bulan November sih, tapi nggak tahu juga ya, karena ini memang kewenangan dari pusat, dari Kementerian Sosial bersama Kementerian Keuangan dan juga Bank Himbara yang ada di pusat. Nah kemudian terkait soal surat dari Kementerian Sosial kemarin, itu kalau nggak salah tanggal 16 Agustus ya. Nah ini di situ tidak menyebutkan tentang percepatan penyaluran bantuan BPNT di bulan Agustus ini, tapi kalau nggak salah ini ya, sekali saya amati itu adalah alokasi anggaran untuk bantuan BPNT. Nah ini yang sudah disetujui. Dan ya semoga secepatnya saja ya, karena bulan Agustus ini sekarang sudah masuk di tanggal akhir ya, tanggal 25 sekarang ya. Jadi hanya kurang beberapa hari lagi bulan Agustus ini berakhir. Jadi kayaknya nggak mungkin BPNT ini akan disalurkan di bulan Agustus ini. Kemungkinan itu nanti akan disalurkan di bulan September depan. Nah mungkinkah di bulan September depan ini seperti di bulan ini langsung cair double atau saldo bantuannya itu langsung masuk 2 bulan, yakni alokasi bulan Agustus dan September. Nah kita tunggu saja informasi lebih lanjut. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut, apakah nanti akan disalurkan langsung double atau mungkin satu-satu Agustus dulu mungkin, atau disusul dengan kemudian di bulan Septembernya. Jadi itu ya Sobat YouTube, informasi terkait mengenai jadwal penyaluran pencairan bantuan BPNT, sembako, dan juga bantuan PKH tahap 4. Dan bantuan BPNT atau sembako ini, nah saat ini pendamping PKH tidak hanya mendampingi penyaluran bantuan PKH, sekarang juga mendampingi BPNT juga. Karena apa? Karena dengan dibaginya KPM, PKH, dan BPNT menjadi 3 golongan atau 3 dirjen. Nah, pendamping PKH ini kebagian sebagai pendamping KPM yang di bawah naungan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial. Jadi yang KPM-nya ini usia kepala keluarganya ini umur 40 lebih hingga 60 tahun, dan juga yang ada dalam satu kakaknya ini ada lansia atau disabilitas berat. Ini termasuk KPM PKH dan KPM BPNT juga. Ada juga yang mendampingi di bawah Dirjen Pemberdayaan Sosial yang KPM PKH dan KPM BPNT kepala keluarganya ini usianya 40 tahun ke bawah. Nah ini nanti yang akan dijadikan target graduasi dengan diberikan modal usaha nanti dan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai informasi bantuan PKH dan BPNT. Nah semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan pencerahan buat Sobat YouTube dan para KPM PKH dan KPM BPNT di seluruh Indonesia. Jadi mohon bersabar, manfaatkan bantuan PKH kemarin yang baru cair di tahap 3 ini sebaik-baiknya, dan juga untuk BPNT jangan sampai dijual lagi ya sembako yang sudah didapatkan. Nah kalau ketahuan dijual lagi dan juga uang PKH-nya dibuat untuk hal yang tidak sesuai peruntukannya, nah ini nanti bisa ada sanksi seperti itu. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.